Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, dan seluruh penggiat ekonomi dan keuangan Islam atau syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas materi terkait distribusi pasar syariah. Materi bahasan dalam pembelajaran distribusi Islam ini meliputi 1. Prinsip distribusi dalam Islam. 2. Kebijakan distribusi dalam Islam. 3. Peran pemerintah dalam proses distribusi ekonomi Islam. Namun, sebelum membahas distribusi pasar syariah, ada baiknya sekilas kita bahas mengenai apa itu ekonomi Islam dan kenapa distribusi perlu diatur dalam ekonomi Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa terdapat perbedaan penafsiran, pendekatan, dan metodologi yang digunakan oleh para ekonom muslim dalam membentuk konsep dan definisi ekonomi Islam. Namun demikian, secara umum, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonominya yang bertujuan untuk mewujudkan maqasid syariah, agama, jiwa, akal, nasab, dan harta, sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Kajian mengenai distribusi senantiasa menjadi perbincangan hangat dalam ilmu ekonomi Islam. Munculnya konsep pemikiran tentang keadilan distributif dalam ekonomi Islam dimotivasi oleh fakta bahwa teori-teori ekonomi yang sudah ada tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip dasar pada distribusi kekayaan dan pendapatan dapat dilihat pada Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 7. Berdasarkan ayat ini, ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Bahkan, menggariskan prinsip keadilan dan persaudaraan atau kasih sayang pada konsep distribusinya. Pengelolaan kekayaan tidak dibenarkan hanya berpihak pada golongan atau sekelompok orang tertentu, tetapi juga harus tersebar di seluruh masyarakat. Beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam, yaitu 1. Larangan riba. Secara etimologi, riba bermakna zada wa nama, yang artinya bertambah dan bertumbuh. Sedangkan secara terminologi, riba didefinisikan sebagai melebihkan keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenisnya, dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut. Dan pelarangan riba secara jelas dilarang dalam Al-Quran. Jika dihubungkan dengan distribusi, riba dapat menimbulkan dua masalah, yaitu hubungan distribusi pendapatan antara bank dan masyarakat umum, menyebabkan adanya eksploitasi sosial dalam bentuk hubungan finansial tidak adil dan seimbang, di mana pemilik modal atau investor maupun bankir dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya kepada orang lain yang tidak memiliki kemampuan finansial, tanpa mempertimbangkan aspek moral dan keadilan. Keadilan dalam distribusi. Keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal. Upaya tersebut dilakukan dengan mengaplikasikan mekanisme redistribusi yang telah digariskan syariah, seperti adanya instrumen zakat, wakaf, infak, sedekah, waris, dan sebagainya, yang merupakan salah satu sarana mewujudkan keadilan distribusi. Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam dengan tujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. 3. Mengakui kepemilikan pribadi. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal,
merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebas-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya, dengan menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin, sehingga terciptanya kesejahteraan pada lingkungan sosial. Pengakuan Islam terhadap hak milik individu diperkuat dengan jaminan keselamatan harta, dengan memberikan hukuman yang keras terhadap pelaku pencurian, perampokan, dan pemaksaan kepemilikan yang tidak dibenarkan, serta membenarkan pemindahan kepemilikan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariah, sesuai dengan tujuan akad yang dilakukan. Larangan menumpuk harta. Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam. Penumpukan harta berlebihan jelas bertentangan dengan kepentingan umum yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Di samping itu, penumpukan harta secara berlebihan juga dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil. Kebijakan distribusi dalam Islam. Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat urgent agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Selain dari itu, konsep kepemilikan sebagai salah satu prinsip distribusi dalam ekonomi Islam telah menggariskan kebijakan yang jelas dalam menciptakan keadilan, yakni dengan mengakui kepemilikan pribadi, namun juga tidak membenarkan penggunaan harta sebebas-bebasnya dan sekendak hatinya, sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi yang mencolok di masyarakat. Dalam konsepsi Islam, harta adalah amanah yang berfungsi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, yang tidak dapat dihilangkan adalah bahwa dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, Islam mewajibkan zakat dan waris, serta menganjurkan untuk mewakafkan harta serta melaksanakan infak dan sedekah. Peran pemerintah dalam distribusi ekonomi Islam. Kebijakan distribusi dalam menciptakan keadilan ekonomi Indonesia akan lebih optimal di saat institusi distribusi yang ada di Indonesia menjalankan perannya dengan baik. Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan ekonomi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Peran pemerintah dalam distribusi diperlukan, terutama jika pasar tidak mampu menciptakan distribusi secara adil dan ada faktor penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien. Pemerintah dituntut selain untuk melakukan intervensi guna menjamin terciptanya kondisi yang mendukung mekanisme pasar berjalan dengan adil, juga mendorong lahirnya moralitas yang dihiasi oleh sikap kejujuran, keterbukaan, dan keadilan untuk menghasilkan persaingan dalam kebaikan, sehingga pada akhirnya melahirkan mekanisme distribusi yang adil bagi masyarakat luas, bukan mekanisme suap dan kepentingan tertentu yang dekat dengan pemerintah. Sekian pemaparan mengenai distribusi pasar syariah. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.